Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengukur volume tidal dan volume suplementer pada paru-paru manusia menggunakan digital spirometer. Untuk alat dan bahannya, yang pertama untuk bahannya ada alkohol dan tisu, dan untuk alatnya itu sendiri yaitu ada spirometer digital. Untuk langkah kerjanya, pertama pencet ini, tekan sampai bunyi. Nah, kalau udah bunyi biarin loading. Nanti kalau ada ini pilih aja yes, dan klik ini ganti gendernya sesuai gender Anda, umur. Menggantinya hanya perlu ini saja. Umur dipencet juga, dipilih sesuai umurnya berapa. Tinggi juga sama, berat. Ini kewarganegaraan, apakah Anda perokok, apakah Anda pernah menggunakan obat-obatan. Drug ini nggak selalu itu ya, obat-obatan yang memang perlu. Kalau udah tinggal ini, terus masukkan pipanya dan bisa mulai Klik pakai sound system sama pakai terus apa lagi ketika itunya grafiknya bisa dilihat ini grafiknya kan ya lagi sini ada yang seperti itu. praktikan diperintahkan untuk berlari, kemudian kembali menarik dan menghembuskan nafas dengan normal dicorong. Hasil pengukuran dicatat. Lalu untuk pengukuran volume suplementer, praktikan menarik nafas biasa dan udara dihembuskan secara paksa dicorong. Lalu hasil pengukuran sudah otomatis muncul di layar spirometer dan hasil dicatat. Dan yang terakhir, pengukuran volume suplementer dilakukan seperti pengukuran volume tidal. Digital spirometer merupakan alat untuk mengukur kapasitas, fungsi, dan volume paru-paru manusia secara digital. Alat ini mendeteksi udara yang dihirup dan dihembuskan melalui mouthpiece atau corong, dan spirometer akan mendeteksi udara yang dihembuskan dan menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik dan angka secara otomatis di layar. Terdapat beberapa parameter utama di spirometer sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada VFC atau Force Vital Capacity, yaitu untuk mengukur volume suplementer atau volume udara yang dihembuskan secara paksa setelah menghirup udara secara normal. Yang kedua yaitu ada VAV1, yaitu Forced Expiratory Volume in 1 second, yaitu volume udara yang dihembuskan saat 1 detik pertama. Yang ketiga yaitu PEF atau Peak Expiratory Flow, yaitu aliran yang dapat dikeluarkan oleh praktikan dari ekspirasi paksa dengan dihitung liter per detiknya, yang bertujuan untuk menilai proses ekspirasi yang dikeluarkan oleh praktikan. Yang keempat yaitu VAV1% atau Forced Expiratory Volume in 1 second percentage, yaitu persentase volume udara yang dihembuskan dalam 1 detik pertama dibandingkan dengan total volume VFC. VAV1 diperkirakan 3 liter dan VFC diperkirakan 4 liter. Yang kelima yaitu VEF25 atau Forced Expiratory Flow at 25%, merupakan kecepatan maksimal aliran udara saat 25% dari volume vital yang sudah dihembuskan. Lalu yang keenam ada VEF75 atau Forced Expiratory Flow at 75%, merupakan kecepatan aliran udara saat 75% dari volume tidal yang sudah dihembuskan. Lalu ada VEF25 until 75 atau Forced Expiratory Flow between 25% and 75%, merupakan rata-rata dari aliran kecepatan udara selama 25% hingga 75%. Untuk mengetahui perbedaan volume kapasitas paru-paru disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal seperti usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan riwayat penyakit. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kebiasaan merokok dan berolahraga. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, volume tidal dan suplementer antara praktikan Cornelia, Yasmin, dan Royan memiliki volume yang berbeda.
Pada volume tidal posisi duduk, praktikan Jasmine memiliki volume tidal yang lebih besar dibandingkan praktikan Cornelia dan Royan. Hal ini disebabkan karena tinggi badan dan usia praktikan Jasmine lebih muda, maka sehingga kapasitas paru-paru itu semakin besar. Menurut Joko Suyono, semakin tua umur seseorang, maka semakin besar juga kemungkinan penurunan fungsi paru. Namun, perlu diingat bahwa usia dan tinggi badan antar praktikan tidak terlalu jauh, sehingga perbedaan volume kapasitas juga tidak terlalu berbeda jauh. Setelah berlari, semua praktikan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan peningkatan kebutuhan oksigen sehingga paru-paru bekerja secara maksimal. Pada data VAV1%, praktikan Royan mengalami peningkatan dari 46% saat duduk menjadi 100% setelah berlari. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi ekspirasi yang tinggi setelah berlari. Sementara itu, pada data VFC praktikan, Cornelia memiliki kenaikan yang cukup signifikan pada kondisi duduk, dari 1,24 liter menjadi 1,90 liter setelah lari pada pengukuran volume tidal. Lalu pada pengukuran volume suplementer dari 1,62 liter menjadi 2,99 liter. Di sini saya menjelaskan tentang tujuan manual spirometer. Mengukur kapasitas vital paru-paru, vital capacity, yaitu volume maksimum udara yang bisa dihembuskan dari paru-paru setelah inspirasi maksimal. Mengamati fungsi paru-paru secara fisiologis untuk mengetahui kesehatan sistem pernapasan seseorang. Setelah itu, mendiagnosis gangguan paru-paru seperti asma, bronkitis kronik, penyakit paru obstruktif kronik, dan lainnya. Membantu evaluasi latihan pernapasan atau terapi rehabilitasi paru pada alat ini. Volume udara yang dihembuskan akan memutar drum skala dan dari situ volume yang dihasilkan bisa langsung dibaca. Jelaskan tentang langkah kerja spirometer manual. Di sana ada sebelum lari dan setelah lari. Pertama kita mulai dari sebelum lari. Tidak tarik nafas. Pastikan spirometer dalam kondisi bersih dan siap pakai. Berdirilah dalam posisi normal tanpa mengambil nafas dalam. Tiuplah spirometer sekuat dan secepat mungkin sampai tidak ada udara yang bisa dikeluarkan lagi. Kita lagi catat hasilnya. Selanjutnya, duduklah dengan normal tanpa mengambil nafas dalam. Tiuplah spirometer sekuat dan secepat mungkin. Lagi catat dulu hasilnya. Setelah itu, tarik nafas. Pastikan dalam posisi berdiri, tarik nafas dalam sampai maksimal, inspirasi maksimal. Tiuplah spirometer sekuat dan secepat mungkin. Kita jangan lupa catat hasilnya juga. Selanjutnya, pastikan dalam posisi duduk, tarik nafas dalam sampai maksimal, langsung tiup ke spirometer dan catat hasilnya juga. Setelah lari, tidak tarik nafas, berlarilah hingga merasa capek dan segeralah berhenti lari dalam posisi berdiri normal. Tanpa menarik nafas dalam, tiuplah spirometer sekuat dan secepat mungkin. Catat hasil pengukuran. Duduklah dengan posisi normal tanpa mengambil nafas dan tiuplah spirometer. Dan catat hasilnya. Yang itu tarik nafas. Pastikan dalam posisi berdiri, tarik nafas dalam maksimum. Tiuplah spirometer sekuat dan secepat mungkin. Catat hasilnya. Selanjutnya, pastikan dalam posisi duduk, tarik nafas dalam maksimal, tiuplah spirometer, dan di akhir juga catat hasilnya langkah kerja kita. Di akhir kesimpulan spirometer manual.
Di sini berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa spirometer manual udara pernapasan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan usia, jenis kelamin, intensitas kegiatan, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Pada saat praktikum dalam posisi berdiri, volume udara praktikan cenderung lebih besar daripada saat praktikan duduk. Hal ini dikarenakan keadaan otot sedang berkontraksi sehingga membutuhkan oksigen yang lebih banyak dan menyebabkan laju pernapasan serta volume udara pernapasan meningkat. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur volume udara yang dihirup dan dihembuskan oleh paru-paru selama proses pernafasan. Alat ini sangat penting dalam studi fisiologi pernafasan karena dapat membantu mengidentifikasi kapasitas vital paru-paru serta mendeteksi gangguan pernafasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Spirometer bekerja dengan mencatat volume dan laju aliran udara selama inspirasi dan ekspirasi. Data ini digunakan untuk menghitung beberapa parameter penting seperti volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan kapasitas vital paru-paru. Dengan menggunakan spirometer, kita dapat memahami seberapa efisien paru-paru dalam melakukan pertukaran gas serta kapasitas maksimalnya dalam menampung udara. Volume pernafasan yang dihasilkan setiap individu dapat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, usia. Semakin bertambahnya usia, elastisitas paru-paru menurun, sehingga volume pernafasan pun bisa menurun. Yang kedua, jenis kelamin. Umumnya, pria memiliki volume paru-paru lebih besar dibandingkan wanita. Yang ketiga, tinggi badan dan ukuran tubuh. Orang dengan postur tubuh lebih besar cenderung memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar. Yang keempat, kondisi kesehatan. Gangguan seperti asma, PPOK, atau infeksi paru dapat menurunkan volume pernafasan. Yang kelima, aktivitas fisik. Atlet atau orang yang rutin berolahraga cenderung memiliki kapasitas paru-paru yang lebih baik karena otot pernafasan mereka lebih kuat dan efisien. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan merokok. Merokok dapat merusak jaringan paru-paru dan mengurangi kapasitas vital. Sistem pernafasan merupakan proses pengambilan oksigen dari udara yang digunakan oleh sel-sel tubuh untuk mengoksidasi zat makanan, serta pelepasan karbon dioksida sebagai hasil sisa dari proses tersebut. Jalur pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, hingga alveolus tempat terjadinya pertukaran gas. Oksigen yang masuk akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dari sel tubuh akan dikeluarkan melalui jalur yang sama secara terbalik. Proses pernafasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, saat fase inspirasi, otot-otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, sehingga tulang rusuk terangkat dan volume rongga dada meningkat. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada menurun, sehingga udara dari luar mengalir masuk ke paru-paru. Sebaliknya, saat ekspirasi, otot-otot rileks dan tulang rusuk kembali ke posisi semula, yang menyebabkan tekanan di dalam rongga dada meningkat dan udara terdorong keluar dari paru-paru. Sementara itu, pada pernafasan perut, inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi dan posisinya menjadi datar.
Akibatnya, volume rongga dada meningkat dan tekanan udara menurun, sehingga udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi, otot diafragma rileks dan otot dinding perut berkontraksi, yang mendorong diafragma kembali ke posisi cekung ke atas. Hal ini menyebabkan tekanan meningkat dan udara keluar dari paru-paru. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5 sampai 6 liter. Udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi 4, yaitu volume udara tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume tidal merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa. Besarnya volume tidal yaitu sebanyak 500 mili. Volume cadangan inspirasi adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara cadangan inspirasi yaitu 2.500 sampai 3.000 mili. Volume cadangan ekspirasi adalah udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara cadangan ekspirasi adalah 1.250 sampai 1.300 mili. Volume residu merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru, yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1.200 mili. 3 proses utama dalam sistem pernafasan meliputi 1. Ventilasi paru-paru, yaitu proses masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru-paru. 2. Difusi gas, yaitu perpindahan oksigen dari alveolus ke darah dan karbon dioksida dari darah ke alveolus. Yang ketiga yaitu transportasi gas, yaitu oksigen diangkut oleh darah ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida dibawa dari sel ke paru-paru. Jumlah volume udara yang tersisa di paru-paru selama proses pernafasan berlangsung disebut volume residu. Jumlahnya sekitar 1.200 mili pada orang dewasa. Mengapa ada udara yang tertinggal di paru-paru? Yang pertama itu untuk mencegah kolaps alveolus. Jika paru benar-benar kosong, maka alveolus akan kolaps dan membutuhkan energi yang besar untuk mengembang kembali pada saat inspirasi. Nah, udara residu inilah yang menjaga tekanan positif di alveolus. Yang kedua, pertukaran gas yang kontinu. Udara residu memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida tetap berlangsung antara darah dan alveolus, bahkan saat ekspirasi maksimal. Yang ketiga, proteksi jaringan paru. Udara yang tertinggal melindungi paru dari kerusakan mekanis akibat gesekan dinding alveolus. Volume udara tidal adalah udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa. Besarnya volume udara tidal ini adalah 500 mili. Volume udara suplementer adalah udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya volume udara suplementer adalah 1.250 sampai 1.300 mili. Volume udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya volume udara komplementer adalah 2.500 sampai 3.000 mili. Kapasitas vital udara pernafasan adalah jumlah maksimum udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah menarik nafas sedalam-dalamnya. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa volume udara pernafasan tiap individu berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, aktivitas fisik, serta posisi tubuh saat melakukan pengukuran. Volume paru-paru cenderung lebih besar saat posisi berdiri dibandingkan saat duduk.
Karena aktivitas otot-otot pernafasan saat berdiri lebih optimal sehingga meningkatkan kebutuhan oksigen dan volume udara yang dihirup. Setelah melakukan aktivitas fisik seperti berlari, kapasitas paru-paru meningkat, yang terlihat dari kenaikan nilai volume tidal dan volume suplementer, yang menunjukkan bahwa paru-paru bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Selain itu, penggunaan spirometer digital sangat membantu dalam mengukur berbagai parameter kapasitas paru-paru dengan lebih akurat. Sedangkan spirometer manual efektif untuk mengamati perubahan kapasitas vital secara sederhana sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik.